Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A, Fakultas Psikologi, Angkatan 2018, Universitas Teknologi Sumbawa. Perkenalkan, saya Yunita Ardila sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Kelompok kami akan membahas bagaimana sih cara membuat rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Kalau kalian penasaran, jangan di-skip ya materinya. Saya Dufi Durisa Hairunisa. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang perumusan masalah yang baik. Pertama adalah bersifat orisil. Artinya, belum ada atau masih sedikit yang meneliti tentang permasalahan yang diangkat. Kedua, berguna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, dapat diperoleh dengan cara-cara yang ilmiah. Keempat, padat dan jelas. Kelima, dirumuskan dalam bentuk kata tanya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan. Yang keenam, bersifat etis. Artinya, tidak menyinggung ideologi atau adat istiadat manapun. Perkenalkan, nama saya Lina Mirnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Misalnya, teman-teman ingin fokus di pendidikan atau di bio, bahkan bisa di bagian klinis gitu. Yang kedua, cari faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Jadi, teman-teman mencari faktor yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya di pendidikan teman-teman. Jadi mencari faktor-faktor apa aja yang ada di pendidikan, misalnya kenakalan remaja gitu. Terus teman-teman cari faktor, tapi jangan hanya satu, tapi beberapa faktor supaya menjadi referensi. Yang selanjutnya, ketiga, mengkaji faktor-faktor tersebut, kemudian tetapkan mana yang akan dipilih. Jadi dari beberapa faktor-faktor tersebut, kemudian teman-teman pilih mana yang berkenaan di hati kalian, mana yang kira-kira cocok akan dipilih. Kemudian yang keempat, kaitkan secara logis faktor yang telah dipilih dengan penelitian. Misalnya faktor yang teman-teman pilih itu kenakalan remaja, terus kaitkan dengan fokus penelitian. Jadi kaitkan dengan misalnya fokusnya teman-teman itu ke bidang pendidikan, jadinya teman-teman kaitkan kenakalan remaja dengan pendidikan. Perkenalkan, saya Mas Linda. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif ini merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik pada satu variabel maupun lebih. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda. Nah, yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif yaitu rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekian dari kelompok 1 mengenai cara pembuatan masalah dalam penelitian. Adapun kesimpulannya yaitu penelitian pada dasarnya suatu kegiatan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ada juga tujuan penelitian merupakan rumusan kandungan. Yang ketiga yaitu variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu untuk memecahkan masalah. Sekian penjabaran dari kampus 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.